Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cendekia, datang kembali di dosen HYP Channel. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang biografi Buya Hamka. Hamka adalah akronim kepada nama sebenar Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah. Beliau adalah seorang ulama, aktivis politik dan penulis Indonesia yang amat terkenal di alam Nusantara. Beliau lahir pada 17 Februari 1908 di Kampung Molek, Maninjau, Sumatera Barat, Indonesia. Ayahnya ialah Syekh Abdul Karim bin Amrullah atau dikenal sebagai Haji Rasul, seorang pelopor gerakan Islah atau Tajdid di Minangkabau. Kembalinya dari Mekah pada tahun 1906. Hamka mendapat pendidikan rendah di Sekolah Dasar Maninjau sehingga darjah 2. Ketika usia Hamka mencapai 10 tahun, ayahnya telah mendirikan Sumatera Tawalib di Padang Panjang. Di situ, Hamka mempelajari agama dan mendalami bahasa Arab. Hamka juga pernah mengikuti pengajaran agama di surau dan masjid yang diberikan ulama terkenal seperti Syekh Ibrahim Musa, Syekh Ahmad Rashid, Sultan Mansur, RM Surjo Paronto, dan Kyai Bagus Hadi Kusumo. Hamka mula-mula bekerja sebagai guru agama pada tahun 1927 di perkebunan Tebing Tinggi, Medan, dan guru agama di Padang Panjang pada tahun 1929. Hamka kemudian dilantik sebagai dosen di Universitas Islam Jakarta dan Universitas Muhammadiyah Padang Panjang dari tahun 1957 hingga tahun 1958. Setelah itu, beliau diangkat menjadi rektor Perguruan Tinggi Islam Jakarta dan Profesor Universitas Mustopo, Jakarta dari tahun 1951 hingga tahun 1960. Beliau menjabat sebagai pegawai tinggi agama oleh Menteri Agama Indonesia, tetapi meletakkan jabatan itu ketika Soekarno menyuruh memilih antara menjadi pegawai negeri atau bergiat dalam politik Majelis Syura Muslimin Indonesia. Pada tahun 1953, Hamka dipilih sebagai penasehat pimpinan pusat Muhammadiyah. Pada 26 Juli 1977, Menteri Agama Indonesia, Profesor Dr. Mukti Ali, melantik Hamka sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Tetapi beliau kemudiannya meletak jabatan pada tahun 1981 karena nasihatnya tidak diperdulikan oleh pemerintah Indonesia. Kegiatan politik Hamka bermula pada tahun 1925 apabila beliau menjadi anggota Partai Politik Sarekat Islam. Pada tahun 1945, beliau membantu menentang kemarahan kembali penjajah Belanda ke Indonesia melalui pidato dan menyertai kegiatan gerila di dalam hutan di Medan. Pada tahun 1947, Hamka dilantik sebagai Ketua Barisan Pertahanan Nasional Indonesia. Beliau menjadi anggota konstituente Masyumi dan menjadi pemidato utama dalam pilihan raya umum 1955. Masyumi kemudiannya diharamkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1960. Dari tahun 1964 hingga tahun 1966, Hamka telah dipenjarakan oleh Presiden Soekarno karena dituduh pro-Malaysia. Semasa dipenjarakanlah maka beliau mula menulis tafsir Al-Azhar yang merupakan karya ilmiah terbesarnya. Setelah keluar dari penjara, Hamka dilantik sebagai ahli Badan Musyawarah Kebajikan Nasional. Selain aktif dalam soal keagamaan dan politik, Hamka merupakan seorang wartawan, penulis, editor, dan penerbit. Sejak tahun 1920-an, Hamka menjadi wartawan beberapa buah akhbar seperti Pelita Andalas, Seruan Islam, Bintang Islam, dan Seruan Muhammadiyah. Pada tahun 1928, beliau menjadi editor majalah Kemajuan Masyarakat. Pada tahun 1932, beliau menjadi editor dan menerbitkan majalah Al-Mahdi di Makassar. Hamka juga pernah menjadi editor majalah Pedoman Masyarakat, Panji Masyarakat, dan Gema Islam. Hamka telah pulang ke rahmatullah pada 24 Juli 1981.
Namun jasa dan pengaruhnya masih terasa sehingga kini dalam memartabatkan agama Islam. Beliau bukan sahaja diterima sebagai seorang tokoh ulama dan sastrawan di negara kelahirannya, malah jasanya di seluruh alam Nusantara termasuk Malaysia dan Singapura turut dihargai. Hamka pernah menerima beberapa anugerah pada peringkat nasional dan antarbangsa seperti Anugerah Kehormatan Dr. Honoris Causa Universitas Al-Azhar 1958, Dr. Honoris Causa Universitas Kebangsaan Malaysia 1974, dan gelaran Datu Indono dan Pangeran Wiroguno daripada pemerintah Indonesia. Semasa dipenjarakanlah, maka beliau mula menulis Tafsir Al-Azhar yang merupakan karya ilmiah terbesarnya. Setelah keluar dari penjara, Hamka dilantik sebagai ahli Badan Musyawarah Kebajikan Nasional Indonesia, anggota Majelis Perjalanan Haji Indonesia, dan anggota Lembaga Kebudayaan Nasional Indonesia. Hamka juga menghasilkan karya ilmiah Islam dan karya kreatif seperti novel dan cerpen. Karya ilmiah terbesarnya ialah Tafsir Al-Azhar, 5 jilid, dan antara novel-novelnya yang mendapat perhatian dan menjadi buku teks sastra di Malaysia dan Singapura. Termasuklah tenggelamnya kapal Van der Weyden